Selamat pagi Smart People, rangkuman berita ekonomi dan bisnis hadir menjadi pelengkap referensi informasi Anda. Kita jelang Quarter News selengkapnya. Quarter News edisi Senin 29 Maret 2021 kembali menyapa pagi Anda dengan berbagai informasi berita ekonomi bisnis dunia dan dalam negeri bersama saya Dian Marta. Siaran ini kami tayangkan melalui live Instagram dan juga Facebook fanpage di @firstatefeaturesofficial. Dan Quarter News kali ini kita akan awali dengan berita dari mancanegara. Regulator pasar modal Amerika merencanakan kembali untuk mendelisting perusahaan-perusahaan raksasa teknologi China yang melantai di bursa saham Amerika. Hal ini telah menambah kekhawatiran akan meluasnya tindakan keras anti-monopoli domestik serta semakin menambah ketegangan antara Amerika dan China. Reaksi negatif ditunjukkan oleh investor dan pelaku pasar dengan melakukan sell-off terhadap saham-saham perusahaan China di lantai bursa Amerika sehingga mengakibatkan saham-saham perusahaan raksasa seperti Alibaba, Baidu, Tencent, dan lain-lain terkoreksi cukup dalam. Untuk mengulas lebih detail mengenai hal tersebut, saat ini kita tersambung dengan analis First State Futures, Bapak Hendro. Selamat pagi, Pak Hendro. Selamat pagi. Apa kabar, Pak? Baik. Oke, Pak Hendro, langsung saja ya, melihat kondisi tersebut, bagaimana menurut pendapat Pak Hendro? Iya, memang untuk aturan baru, ESG atau Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, memang mewajibkan perusahaan asing untuk menyerahkan dokumentasi tentang afiliasi pemerintah dan pengaruh pemerintah membuat saham Cina terkoreksi dalam beberapa minggu terakhir. Namun, aturan tersebut secara khusus ditunjukkan untuk China, yang telah berulang kali melanggar upaya regulator Amerika Serikat untuk memantau audit perusahaan China. Perusahaan diminta untuk menyerahkan dokumennya untuk menetapkan bahwa mereka tidak memiliki atau dikendalikan oleh badan pemerintahan di yurisdiksi asing. Perusahaan China juga harus menyebutkan setiap anggota dewan yang merupakan pejabat Partai Komunis Cina. Bulan ini menjadi bulan yang berat bagi investor China. Maka dari itu disarankan untuk beberapa bulan terakhir ini untuk menghindari saham China sampai keadaan membaik. Oke, baik Pak Hendro, mengingat banyak perusahaan-perusahaan raksasa China yang melantai di bursa saham Amerika, apakah kebijakan ini kemudian akan berdampak juga terhadap pergerakan indeks harga saham Amerika, Pak Hendro? Untuk kontribusi pergerakan pasar untuk ketiga emiten seperti Alibaba, Baidu, dan Tencent, saya rasa tidak akan mengaruhi pergerakan pasar di Amerika. Baik, selanjutnya Pak Hendro, bagaimana forecast indeks saham Amerika ke depannya? Apakah masih bisa lebih tinggi lagi ataukah akan terjadi koreksi? Dan kemudian menurut prediksi Pak Hendro sendiri, indeks saham Amerika akan menuju ke level berapa, Pak? Untuk indeks saham utama Amerika Serikat, kompak menguat dipimpin saham perbankan dan saham siklikal di tengah gelagat melemahnya inflasi. Nah, penguatan kemarin cukup untuk menggerus nilai koreksi sepanjang pekan berjalan. SP500 dan Dow Jones kini hanya terkoreksi kurang dari 0,1% dari titik tertingginya sepanjang sejarah. Untuk target SP500 ke level 3.988, sedangkan Dow Jones ke level 33.230 all time high-nya. Nasdaq masih tertinggal dengan koreksi 1,8% sepanjang pekan karena aksi mengambil untung. Sementara itu, imbal hasil atau obligasi pemerintah Amerika Serikat bertenor 10 tahun yang menjadi acuan pasar menguat 1 basis poin menjadi 1,64% pekan lalu. Imbal hasil surat berharga negara tersebut sempat menyentuh level tertinggi dalam 14 bulan pada 1,7%. Baik,
Pak Hendro, selain fokus ke bursa saham Amerika, investor dan pelaku pasar juga melihat komoditas minyak mentah dunia. Ini di mana terjadi insiden di terusan Suez yang mengakibatkan harga minyak mentah dunia kembali naik. Kemudian di lain sisi karena adanya berita lockdown di Eropa dan India diakibatkan varian baru COVID-19, ini harga minyak dunia kemudian kembali terkoreksi. Bagaimana menurut Pak Hendro? Apakah arah pergerakan harga minyak mentah dunia, Pak, ini akan menuju ke level berapa? Untuk kenaikan harga minyak adalah sebenarnya rebound dari penurunan tajam pada sesi sebelumnya di tengah kekhawatiran bahwa penguncian baru virus corona di Eropa akan mengganggu permintaan. Minyak bergejolak minggu ini karena para pedagang mempertimbangkan potensi dampak kemacetan di terusan Suez yang berdampak terhadap penguncian baru virus tersebut. Hari ini, pasar kembali naik karena para pedagang yang berubah pikiran memutuskan bahwa blokade terusan Suez sebenarnya menjadi lebih signifikan untuk aliran minyak dan pengiriman pasokan daripada yang mereka simpulkan sebelumnya. Disarankan untuk dalam minggu ini untuk mengambil posisi beli dengan pertimbangan kelangkaan minyak mentah sendiri yang berpotensi naik di atas level 60 sampai 70 pada minggu ke depan. Oke, kemudian yang menjadi katalisnya, Pak Hendro? Yang menjadi katalis minyak mentah yaitu kekhawatiran akan meningkatnya resiko geopolitik di Timur Tengah, di mana pasukan Houthi Yaman mengatakan mereka melancarkan serangan terhadap fasilitas-fasilitas yang dimiliki Saudi Aramco, dan ekspektasi bahwa organisasi negara-negara pengekspor minyak dan sekutunya atau OPEC akan mempertahankan produksi yang lebih rendah. Baik, Pak Hendro, yang menjadi perhatian pelaku pasar saat ini adalah indeks dolar Amerika yang terus menguat ya. Bahkan di minggu lalu berada di level 92.915, level tertinggi selama 3 bulan terakhir. Bagaimana menurut Pak Hendro, penguatan indeks dolar Amerika ini apakah masih akan terus berlanjut? Ya, untuk dolar AS memang akan terus menguat. Dolar bahkan akan menguat untuk beberapa saat ke depan karena memang Eropa ditutup setelah kegagalan distribusi vaksinnya. Jadi untuk arus dananya sendiri kemungkinan besar akan miring kepada Amerika Serikat. Dan pastinya berpengaruh pada kenaikan dolar tersebut. Oke. Baik, kita beralih ke emas. Sebagai salah satu aset safe haven selama sepekan terakhir kembali tertekan dan berada di level 1.730 US dollar per troy ounce. Apakah kilo emas akan memudar, Pak? Mengingat indeks dolar Amerika dan yield US Treasury bill ini terus menguat. Bagaimana menurut Bapak? Ya, untuk emas tetap akan berkilau meskipun membutuhkan katalis barunya. Setelah seminggu yang penting, emas berhasil bertahan di atas level 1.720 per troy ounce. Emas bahkan berusaha untuk menembus level pertahanan utamanya di 1750. Meskipun pergerakan naik gagal, emas berjangka diperdagangkan terakhir di 1.733. Semakin lama kita melihat aksi harga sideways dalam emas, semakin banyak pula jalur resistensi yang paling rendah ke sisi atas. Emas sendiri ditarik oleh dua pandangan berbeda, yaitu pandangan resiko jangka pendek yang didasarkan pada vaksinasi dan pemulihan ekonomi, dan pandangan pengurangan resiko jangka panjang yang dipenuhi dengan ketidakpastian dan Federal Reserve yang tak. Kemudian bagaimana forecast harga emas minggu ini, Pak? Ini akan berada di level berapa? Untuk emas, sentimen pasar yang rendah dibandingkan dengan sebelumnya pada bulan Agustus, ini pertanda baik. Mungkin ini waktu bagi kita untuk mulai mengambil emas. Minggu ini kita bisa melihat lebih banyak kenaikan untuk emas dengan ujian pada level yang saya sebutkan tadi di 7.750-nya. Oke. Baik, terakhir Pak Hendro, apa saham dan komoditas yang direkomendasikan bagi para investor dan pelaku pasar untuk minggu ini, Pak? Untuk pada minggu ini, saham yang direkomendasikan yaitu saham General Motors dan Apple yang sama-sama sedang mengalami koreksi dan menjadi peluang yang bagus untuk diinvestasikan sehingga bisa meningkatkan kapital modal para investor tersebut. Untuk komoditas yang direkomendasikan,
itu sendiri, yaitu emas, dengan pertimbangan stimulus yang telah cair dan potensi emas dalam tahun ini berkilau, baik sebagai investasi maupun trading. Untuk investasi sendiri, emas nanti akan pada tahun ini diperkirakan paling rendah di 1.900, seperti itu. Oke, Pak Hendro, terima kasih untuk waktunya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya, Pak. Itu tadi Smart People perbincangan kami bersama dengan analis dari PT First State Futures, Bapak Hendro. Dan jika Anda membutuhkan beragam informasi seputar dunia perdagangan berjangka dan komoditas, Anda bisa cek di www.firststate-futures.com. Selanjutnya kami sampaikan beberapa event kalender ekonomi yang akan hadir di minggu ini. Di antaranya untuk hari Kamis 1 April 2021 ada OPEC JMMC meeting. Kemudian hari Jumat 2 April mata uang US dollar ada average hourly earnings, ada non-farm employment change, dan ada unemployment rate. Demikian tadi Quarter News edisi kali ini. Jangan lewatkan tayangan ulangnya di channel YouTube First State Futures. Pastikan Anda like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan berbagai analisa ekonomi dunia bersama dengan analis dan praktisi keuangan terpercaya. Akhir kata, saya Dian Marta beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Patuhi protokol 3M dan tetap jaga kesehatan. Selamat pagi, sampai jumpa.